Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rani Pratami dari Pendidikan Biologi 4 2018, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan di video kali ini saya akan menaikkan video modul pembelajaran tentang tumbuhan paku atau Petredophyta. Tumbuhan paku atau Petredophyta, saya akan membahas tentang pengertian tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati, atau meskipun tumbuhan ini memiliki atau menghasilkan biji untuk berkembang biak. Tumbuhan paku disebut juga sebagai paku-pakuan atau pakis-pakisan. Tumbuhan paku paling banyak tumbuh menumpang pada tumbuhan lain, misalnya sawit, tetapi tumbuhan paku tidak bersifat parasit bagi tumbuhan lain jika tidak terlalu banyak. Tumbuhan ini hidup di seluruh dunia. Tumbuhan ini bisa hidup tepat pada satu walaupun berkembang biak tidak menggunakan buah atau bunga. Penyebaran, tetapi tumbuhan bisa hidup dengan hanya satu tunas. Sekitar ada 12.000 spesies tumbuhan paku di Indonesia dan Malaysia. Adapun ciri-ciri tumbuhan paku di sini antara lain yaitu memiliki akar, batang, dan daun. Terdapat pembuluh, angkut, kilen, dan phloem. Ukuran beragam atau ada yang militer hingga maksimal 6 meter. Bentuk tumbuhan bervariasi, ada yang bercabang dan ada juga yang tidak bercabang. Daun mudah menggulung, cara hidup tanaman paku-pakuan, serta epifit dan sporopit. Beberapa jenis tumbuhan paku atau seperti anggota Salinales dan Salpiniales memiliki spora jantan yang berukuran lebih kecil atau disebut mikrospora dibandingkan spora betina atau maxspora tidak berbunga. Ada sebagian besar hidupnya menumpang dan tumbuhan lain. Akar serabut, mempunyai klorofil, tidak mempunyai biji, dan mengalami metagenesis atau penggiliran keturunan, yaitu tahap sporopit atau menghasilkan spora dan gametopit atau menghasilkan sel kelamin. Adapun jenis-jenis tumbuhan paku, yang pertama yaitu paku purba. Paku purba adalah paku yang sederhana, mempunyai susunan cukup sederhana. Tanaman ini berupa ranting yang bercabang-cabang. Terdapat bulu-bulu halus yang menyelimuti berakar serabut dan halus. Bisa disebut akar semu yang berfungsi juga sebagai perekat pada tumbuhan lain. Ciri-cirinya yaitu hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis, holmospora, berdaun mikropil, dan batangnya berklorofil, tak memiliki daun sejati. Tumbuhan paku yang kedua yaitu tumbuhan paku heterospora, adalah yang menghasilkan dua jenis spora yaitu mikrospora dan makrospora. Tumbuhan ini biasanya disebut paku kawat atau paku rambut karena memiliki dua yang sangat kecil subsidi Lycospida, yaitu contohnya adalah Lycopsidium dan Kemunium atau paku kawat, dan serta paku rambut. Ciri-cirinya yaitu memiliki batang dan daun sejati, daun berbentuk rapat dan kecil-kecil, memiliki dua jenis sporagenium, dan paku stame atau salginella, yaitu makrosporagenium dan mikrosporagenium, menempel pada tumbuhan lain atau pohon. Yang ketiga yaitu tumbuhan paku yang hidup di daerah tropis, yang sering disebut paku ekor kuda karena memiliki ekor panjang. Contoh subsidi Phenopsida adalah Equestrian paluster. Ciri-cirinya yaitu tumbuh di daerah rawa atau lembab, heterospora, kandungan silika sangat banyak pada batangnya tumbuh tegak ke atas. Yang keempat yaitu tumbuhan paku sejati yang disebut paku pakis. Tumbuhan ini dapat hidup di daerah tropis atau subtropis, berdaun lumayan lebar dibandingkan dengan tumbuhan paku yang lain. Contoh tanaman subsidi adalah tanaman suklir, serta tanaman paku
sarang kuda. Ciri-cirinya yaitu adalah homospora atau isopora. Spora ini berkumpul dan terletak di bawah daun. Dalam pembuahan air untuk sel telur dan sperma, penyebaran spora ke berbagai daerah baru dibantu oleh angin. Batangnya tumbuh di atas permukaan tanah atau tegak, juga terbenam di bawah permukaan tanah atau rimpang rizom. Yang terakhir yaitu tumbuhan paku berdaun makropil adalah tumbuhan paku yang mempunyai daun yang lebar. Tumbuhan ini sangat mudah dijumpai di berbagai tempat. Ciri-ciri makropil itu memiliki bentuk daun yang sangat besar. Pada daunnya terdapat tangkai, memiliki tulang daun serta daunnya bercabang. Tanaman paku berdaun makropil telah memiliki diferensi sel. Ciri-ciri yaitu memiliki bentuk daun yang besar. Pada daunnya terdapat tangkai, memiliki tulang daun serta daunnya bercabang. Tanaman paku berdaun makropil telah memiliki diferensi sel. Batangnya tumbuh di atas permukaan tanah atau tegak, juga terbenam di bawah permukaan tanah atau rimpang rizom. Yang terakhir yaitu tumbuhan paku berdaun makropil adalah tumbuhan paku yang mempunyai daun yang lebar. Tumbuhan ini sangat mudah dijumpai di berbagai tempat. Ciri-ciri makropil itu memiliki bentuk daun yang sangat besar. Pada daunnya terdapat tangkai, memiliki tulang daun serta daunnya bercabang. Tanaman paku berdaun makropil telah memiliki diferensi sel. Ciri-ciri yaitu memiliki bentuk daun yang besar. Pada daunnya terdapat tangkai, memiliki tulang daun serta daunnya bercabang. Tanaman paku berdaun makropil telah memiliki diferensi sel. Baiklah, itu saja video dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.